Game zaman sekarang size-nya gila banget. Kalau mau upgrade storage butuh yang berapa tera sekarang ya? Jadi kalau kita bicara tentang perkembangan teknologi, yang bertambah itu bukan hanya semakin canggih, tapi secara angka itu juga jadi semakin gede, bre. Contohnya tadi storage drive. Zaman dulu tahun 2000-an, itu PC yang umum saya lihat harddisknya sekitar 10-20 giga. Sekarang, 10-20 giga. Flash disk 32 giga loh, udah nggak laku coy. Dan kalau kita bicara PC, udah umum banget orang pasang SSD atau harddisk dengan kapasitas 1 terabyte bahkan lebih, dan itu pun banyak yang nggak cukup. Internet speed juga sama. Zaman dulu pakai Telkomnet instan di rumah 64 kbps kayaknya udah cukup gitu ya. Sekarang 30 mbps aja udah dibilang lemot, dan banyak sekali orang pasang internet speednya 50-100 mbps, bahkan yang gigabit juga ada. Jadi untuk peningkatan kecepatan internet itu nambahnya beberapa ribu kali lipat dibandingin beberapa puluh tahun yang lalu. Buset, tahun 2000 udah beberapa puluh coy. Windows juga sama. Waktu itu nginstal Windows XP cuma pakai 1 CD. Itu berarti size-nya nggak sampai 700 MB. Sekarang Windows 11 itu harus pakai flash disk yang 8 GB minimal ya. Dan yang bikin beda lagi adalah zaman dulu kalau kamu mau cari Windows XP original nyarinya susah. Kalau sekarang Windows 11 original nyarinya gampang banget. Tinggal cek aja cdkisils.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre. Bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Tapi ternyata bre, penambahan semua ini tadi, angka yang semakin besar itu tidak melulu membuat kehidupan kita sebagai pengguna PC menjadi lebih mudah. Kalau orang zaman dulu bayangin, wah 10 giga aja udah gede gitu ya, lu punya 1 tera berarti sisa-sisa dong. Ternyata enggak, karena hari ini 1 tera aja udah kurang. Video game saat ini size-nya udah terlalu gila. 100 GB udah bukan hal spesial lagi. Red Dead Redemption 2 itu total size-nya sekitar 150-an GB. Terus Call of Duty yang baru sampai 200-an GB, dan banyak banget game lainnya yang menyentuh angka 3 digit GB. Hasilnya SSD 1 tera nggak cukup lagi diisi game banyak-banyak. Bahkan GTA 5 yang dirilis tahun 2013 versi PC saat itu total size-nya sekitar 65 GB. Ini jauh lebih gede dibandingin versi konsol untuk PS3 ataupun Xbox 360 yang waktu itu hanya sekitar 16 GB aja. Bahkan dengan update-update dan penambahan ini itu di dalam gamenya, sekarang GTA 5 udah sekitar 100 GB. Ini tadi game-game modern coy. Kalau kita balik ke game zaman awal dulu, dan ya kalau dibahas untuk jadi contoh, yang jadi favorit saya adalah apalagi kalau bukan Super Mario Brothers. Game ini dirilis tahun 1985 dan waktu itu ukurannya cuma sekitar 40 kilobyte. 40 kilobyte itu kalau sekarang ya, kamu bikin tugas ngetik pakai Word, bikin puisi lah, itu beberapa baris gitu, beberapa paragraf, itu kayaknya udah lebih dari 40 kilobyte ya bre. Zaman dulu jadi game legendaris coy, sekarang cuma jadi puisi. Tapi tentu saja grafiknya sangat sederhana. Satu karakter Mario dibuat dengan ukuran 16 x 16 pixel dengan luas total 256 pixel. Sebagai pembanding, kamera iPhone 15 itu sekitar 48 megapiksel, atau konversi bodohnya adalah 48 juta pixel. Apa yang bisa kamu hasilkan dari kamera secanggih itu? Sedangkan Mario cuma 256 pixel jadi legend bre. Pada zaman Nintendo Entertainment System, warna layar belum secanggih sekarang. Waktu itu 1 pixel hanya bisa diisi 2 bit warna atau hanya 4 warna aja. Jadi satu karakter Mario size-nya adalah 256 pixel dikali 2 bit sama dengan 512 bits atau setara 64 bytes. Tanpa merubah desain pixelnya Mario, kalau dia dibuat untuk teknologi monitor sekarang yang bisa menampilkan 10 bit warna, maka size-nya bakal berubah jadi 256 kali 10, hasilnya 2560 bits atau setara 320 bytes. Itu tadi Mario
Mario generasi pertama. Dimana kalau mau kita bandingin dengan Mario generasi sekarang, itu agak kurang enak. Kenapa? Karena Mario adanya di Nintendo Switch dan dia secara grafik juga bukan termasuk yang AAA. Jadi secara size-nya juga nggak segede game-game PC pada umumnya. Jadi sekarang kita coba ambil contoh GTA aja, yang zaman dulu udah ada yang versi 2 dimensi dilihat dari atas, dan nanti GTA 6 udah hampir keluar. GTA pertama dirilis tahun 1997, gambarnya masih pixel seperti Mario, dimana di sana untuk mobil ukurannya memang beda-beda, tapi ada banyak yang menggunakan sprite berukuran 32 kali 16 pixel atau 512 pixels. Teknologi warna saat itu udah cukup canggih, yang umum digunakan adalah 8 bit atau 256 warna. Jadi size mobilnya adalah 512 pixel dikali 8 bits sama dengan 4096 bits atau sekitar 512 bytes, atau kalau dikonversi lagi setengah kilobyte. Tapi tentu saja ada mobil yang lebih gede, soalnya ada bis juga tuh yang panjang. Jadi kemungkinan untuk mobilnya aja size-nya bisa sekitar 1-2 kilobyte. Hasilnya game GTA pertama saat itu size totalnya hanya sekitar 70 megabyte aja. Hanya setara dengan 1 kali foto di HP, bre. Bagaimana dengan GTA modern? Gambarnya sih udah real banget. Cuma saya belum nemu berapa size satu aset mobil di GTA 5. Cuma sebagai pembanding, kita coba lihat aja gambar BMW yang biasa dites render di Blender. Kalau udah jadi, itu size-nya sekitar 20-50 megabyte untuk high resolution seperti 4K misalkan, atau sekitar 5-15 megabyte untuk resolusi Full HD. Kalau dibikin animasi pendek, size-nya bisa membengkak sampai beberapa ratus megabyte. Jadi dari tahun 1997 ke 2013, size satu game sudah berubah menjadi size satu mobil aja. Kalau dirangkum, perbedaan total size game GTA di setiap serinya kurang lebih seperti ini. Tapi untuk game modern yang namanya size total ini tidak akan tetap, karena sekarang kita udah tahu ada banyak penambahan DLC, season pass, terus ada lagi high texture resolution pack gitu ya. Jadi kayak GTA 5 saat pertama kali dirilis, dia untuk mensupport resolusi 720 sama 1080p gitu ya. Tapi sekarang udah ada yang 4K, ada yang 8K gitu kan. Jadi pembuat game ini akan bikin patch-nya agar gamenya bisa dijalankan di resolusi yang lebih tinggi, yang otomatis size-nya juga akan bertambah semakin besar. Nah, kira-kira dengan tadi tuh udah ada perkembangan GTA dari masa ke masa, kira-kira GTA 6 nanti size-nya bakal berapa? Ini penting banget, bre, soalnya akan ada hubungannya dengan apakah kita perlu upgrade storage atau enggak nantinya. Kalau kita lihat GTA 5, dia punya luas area map sekitar 127 km persegi. Game size-nya berkembang dari 65 GB di awal rilis sampai menjadi sekitar 100 GB. Cyberpunk 2077 mapnya lebih kecil, sekitar 100-110 km persegi, dan game size-nya berkembang dari yang awalnya sekitar 70-80 GB, sekarang dengan semua DLC yang terinstall bisa jadi sekitar 120-130-an GB. Jadi Cyberpunk walaupun mapnya lebih kecil, tapi dengan grafik yang lebih bagus dari GTA 5, size-nya jadi lebih gede. Gimana dengan GTA 6 nantinya? Kalau dari bocoran yang ada, mapnya diperkirakan 2 kali lipat lebih gede dari GTA 5. Jika grafiknya bakal lebih bagus dari Cyberpunk, maka tidak menutup kemungkinan di awal rilis nanti size gamenya lebih dari 200 GB. Dan kalau selanjutnya ada DLC, texture pack, dan sejenisnya, bisa aja gamenya nggak lama kemudian membengkak lebih dari 300 GB. Kalau Call of Duty sekarang udah lebih dari 200 GB, Red Dead Redemption game yang udah tua juga 150 GB, Final Fantasy 16 juga 150 GB, kayaknya mungkin aja ya GTA 6 300 GB. Jadi kira-kira apakah PC kamu sekarang kalau nggak di-upgrade akan cukup buat nginstal GTA 6? Dan kalau semisal harus upgrade, ada bayangan nggak mau upgrade ke SSD atau harddisk yang berapa terabyte? Share aja di kolom komentar.